Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-135. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat kemudian maka mereka bertiga, Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Suwandaru pun segera berangkat meninggalkan Induk Kademangan. Langkah mereka tampaknya tergesa-gesa seakan-akan sesuatu telah menunggu mereka di luar sana. Namun mereka hampir-hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah gemerisik langkah mereka. Kadang-kadang angin yang agak kencang bertiup menggerakkan dedaunan, dan malam pun menjadi semakin lama semakin pekat. Meskipun di langit bintang bertabur seperti biji padi di sawah, tetapi tiba-tiba langkah mereka itu pun tertegun. Di kejauhan mereka melihat 2-3 buah obor berjalan ke arah Kademangan Sangkal Putung. Sejenak mereka bertanya-tanya di dalam hati, namun kemudian terdengar Kiai Gringsing bergumam, "Aku kira mereka itulah pasukan yang datang dari Pajang." "Mungkin," sahut Agung Sedayu. "Apakah kita akan menunggu?" bertanya Kiai Gringsing pula. "Tidak," jawab Suwandaru. "Apakah gunanya? Dengan pasukan itu kita akan lebih banyak dapat berbuat." "Menyerang padepokan Kitambakwedi?" bertanya Suwandaru. "Bukankah itu akan sangat berbahaya bagi Sekar Mirah, seperti tadi Kiai mengatakannya?" "Tidak, Suwandaru. Tetapi pasukan itu dapat menarik perhatian setiap orang di dalam padepokan itu, sehingga perhatian mereka terbagi. Mereka tidak saja terikat untuk mengawasi Sekar Mirah di dalam ruang yang menahannya. Pasukan itu dapat datang kemudian," berkata Agung Sedayu. "Lebih baik kita berusaha memasuki padepokan itu. Apabila kemudian pasukan Kakang Untara datang, maka keadaan kita akan menjadi lebih baik. Kalau terjadi sesuatu dengan Sekar Mirah karena pasukan Kakang Untara, kita dapat mengawasinya dan mudah-mudahan dapat membebaskannya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Perasaan anak-anak muda yang sedang terbakar memang kadang-kadang kurang mempunyai nilai pemikiran. Tetapi Kiai Gringsing tidak membantah, seperti seorang yang memancing ikan. Sekali-sekali talinya diulurnya, namun sekali-sekali ditariknya pula. "Baiklah, Ngger, kita tidak menunggu, tetapi aku ingin melihat jumlah pasukan itu." "Apakah gunanya? Kita akan membuat perbandingan." "Itu adalah pekerjaan Kakang Untara," sahut Suwandaru. "Itu adalah pekerjaan petugas sandi dari Pajang. Tugas kita adalah melepaskan Sekar Mirah." Sekali lagi Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah," katanya dalam nada yang rendah. Meskipun demikian, Kiai Gringsing itu sudah dapat menduga dengan pasti bahwa segera Untara sudah berada di Jati Anom. Tetapi tiba-tiba Kiai Gringsing itu pun tertegun. Dengan nada yang datar ia berkata, "Apakah mereka itu benar-benar pasukan dari Pajang yang akan diperbantukan kepada Angger Untara?"
Agung Sedayu dan Swandaru pun mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta mereka bertanya, "Lalu siapakah mereka itu, Kiai?" Kembali terdengar suara Kiai Gringsing. "Bagaimana kalau mereka itu orang-orang Sono Keling atau orang-orang Sidanti atau bahkan bersama-sama?" Kedua anak muda itu tertegun, terasa denyut jantung mereka menjadi lebih cepat. "Apakah mungkin demikian?" desis Agung Sedayu. "Kenapa tidak?" sahut Kiai Gringsing. "Mereka tahu bahwa sebagian dari prajurit Pajang sedang pergi mengantarkan orang-orang Jipang bersama Ki Gede Pemanahan. Bukankah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang Sangkal Putung? Kalau demikian, maka para penjaga dan para peronda pasti akan mengetahuinya dan akan segera memberi tanda kepada Kakang Untara, mungkin dengan panah sendaren, panah api atau kentongan." "Benar, namun dengan demikian mereka akan menjadi terlampau tergesa-gesa. Persiapan mereka pasti kurang matang." "Lalu maksud guru?" bertanya Swandaru. "Kita tunggu sejenak. Kita tidak akan menjumpai mereka, siapapun mereka itu. Kalau mereka pasukan yang datang dari Pajang, maka kita tinggal saja mereka pergi tanpa menyapanya, supaya langkah kita tidak tertunda lagi. Tetapi kalau mereka orang-orang Sono Keling, maka kita wajib mengabari Untara, supaya korban kita tidak bertambah-tambah." "Bagaimana kita akan mengabarinya? Kita tidak membawa tanda apapun." "Serahkan kepadaku," sahut Kiai Gringsing. "Meskipun aku sudah bertambah tua, tetapi aku masih juga seorang pelari yang cukup baik." Agung Sedayu dan Swandaru terdiam. Bahkan mereka menjadi canggung akan pertanyaan mereka sendiri. Yang berdiri di hadapan mereka itu adalah Kiai Gringsing, guru mereka. Kenapa mereka masih juga bertanya berbagai macam hal seperti sedang mengujinya? Namun yang mendorong mereka sebenarnya adalah kegelisahan mereka atas keselamatan Sekar Mirah. Karena itu, mereka segera ingin dapat berbuat sesuatu, apa saja yang segera dapat dilakukannya. Tetapi kini mereka tidak berkata apapun lagi. Mereka mengikuti saja ketika guru mereka yang tua itu bersembunyi di balik rimbunya dedaunan di sudut pategalan. "Jangan membuat suara apapun. Kalau mereka orang-orang Pajang dan melihat kehadiran kita, maka mau tidak mau kita harus menyambutnya. Bahkan mungkin kita terpaksa kembali ke Kademangan. Sedang apabila mereka orang-orang Sono Keling, tinggallah di sini. Jangan sampai kalian terpaksa lari karena mereka beramai-ramai menyerang kalian. Biarlah aku saja yang memberitahukan kehadiran mereka itu kepada Angger Untara." Agung Sedayu dan Swandaru tidak menjawab, namun mereka pun segera berlindung di balik dedaunan. Obor-obor itu kini sudah menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba dada mereka berdesir. Mereka melihat remang-remang sebuah pasukan yang kuat, hampir sekuat pasukan Widura di Sangkal Putung. Ternyata barisan itu adalah prajurit-prajurit dari Pajang. Sebagian adalah prajurit-prajurit Widura yang kembali ke induk pasukannya setelah mengantarkan orang-orang Jipang. Sedang sebagian lagi adalah prajurit-prajurit yang baru yang akan diserahkan kepada Untara untuk langsung dipimpinnya memecahkan pertahanan Padepokan Ki Tambakwedi. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru hanya dapat menahan nafasnya. Mereka tidak mau terlihat oleh orang-orang di dalam pasukan itu, supaya mereka tidak usah menampakkan dirinya dan terpaksa kembali lagi ke Kademangan untuk ikut serta dalam upacara penyambutan. Bagi mereka,
adalah lebih baik meneruskan perjalanan ke Jati Anom daripada kembali ke Sangkal Putung. Ketika pasukan itu telah lewat, maka barulah mereka meloncat keluar dari persembunyian mereka. Sebuah pasukan yang kuat dan meyakinkan, gumam Kiai Gringsing. Tetapi pasukan itu adalah suatu gabungan dengan pasukan Paman Widura, sahut Agung Sedayu. Iya, tetapi menilik derap langkah mereka, maka aku benar-benar yakin bahwa mereka akan dapat mengatasi keadaan. Ketiganya kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tanpa sesadar mereka berdiri saja di tengah jalan mengagumi iring-iringan yang sudah menjadi semakin jauh. Perlahan-lahan terdengar Kiai Gringsing bergumam, "Mudah-mudahan semuanya akan segera selesai. Mudah-mudahan besok mereka sudah berada di Jati Anom. Nah, pekerjaan kita akan menjadi lebih mantap." Seperti orang terbangun dari tidurnya, maka Agung Sedayu dan Swandaru itu pun berkata hampir bersamaan, "Marilah Kiai, kita berjalan terus." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Marilah." Kembali mereka meneruskan langkah mereka. Namun tiba-tiba Agung Sedayu berkata, "Kita memilih jalan yang mana, Kiai?" "Kita ambil jalan timur. Bukankah jalan itu lebih pendek dari jalan yang Angger pilih dahulu? Bukankah Angger memilih jalan Kali Asat? Sekarang kita memilih jalan yang lain. Aku tidak berani lewat ujung Bulak Dowo. Di pohon randu alas itu ada genderuwo bermata satu. Bukankah begitu?" Betapa kisruhnya perasaan Agung Sedayu tentang hilangnya Sekar Mirah. Namun sempat juga ia bergumam, "Ah, itu sudah lama terjadi, Kiai. Dan di Bulak itu pula aku bertemu dengan seorang penari topeng yang kehilangan yogonya." Kiai Gringsing tertawa kecil, namun Swandaru hanya dapat bersungut-sungut saja. Ia tidak tahu ujung pangkal dari pembicaraan itu. Demikianlah, maka mereka pun segera berjalan semakin cepat menembus gelapnya malam. Ditelusurinya pematang-pematang sawah dan pategalan. Mereka menempuh jalan yang sedekat-dekatnya yang dapat mereka lalui. Ternyata Kiai Gringsing telah mengenal segala lekuk dan sudut daerah itu. Bahkan pematang-pematang sawah pun dikenalnya dengan baik. Mereka berjalan dari satu desa ke desa yang lain, sehingga kemudian mereka pun sampai ke sebuah hutan yang tidak terlampau lebat. Hampir tengah malam, maka mereka sampai ke suatu padukuhan kecil. Mereka datang dari arah timur lewat sebuah simpang tiga. "Nah," berkata Kiai Gringsing, "apakah kalian berdua mengenal tempat ini?" Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama menggelengkan kepalanya, dan hampir bersamaan pula mereka menjawab, "Tidak, Kiai." "Aneh, apalagi Angger Agung Sedayu sebelum pecah peperangan antara Pajang dan Jipang. Apakah Angger berdua belum juga pernah kemari?" "Belum, Kiai," jawab mereka hampir bersamaan pula. "Aku tidak percaya," sahut Kiai Gringsing, "terutama Angger Agung Sedayu." Agung Sedayu menjadi heran kenapa Kiai Gringsing itu tidak mempercayainya. Ia sejak kecil memang jarang sekali pergi menjelajahi daerah-daerah kecil dan padukuhan-padukuhan kecil. Meskipun agaknya padukuhan ini tidak terlampau jauh dari Jati Anom. "Entahlah, Kiai.
berkata Agung Sedayu kemudian. Mungkin aku memang pernah datang ke padukuhan ini pada masa kecilku, tetapi di malam hari begini aku tidak dapat mengenalnya lagi. Angger ingat simpang tiga itu. Agung Sedayu mencoba mengingat-ingat. Lihatlah jalan ini, Nger. Tiba-tiba Agung Sedayu mengangkat alisnya. Jalan ini adalah jalan kemacanan. Apakah Angger ingat sekarang? Simpang tiga itu adalah simpangan yang membawa kita ke Sangkal Putung lewat dua jalan. Ke barat kita akan melewati Kali Asat, sedang ke timur adalah jalan yang kita lewati tadi. Agung Sedayu pun kemudian seakan-akan bertemu dengan seorang kenalan lamanya. Kini ia ingat dengan jelas padukuhan itu. Ya, ia pernah mengenalnya, tidak hanya satu kali. Jalan ini jalan kemacanan, Kiai. Bukankah begitu? Dan jalan ini akan sampai ke Tangkil. Simpang tiga itu adalah simpang tiga yang menuju ke Kali Asat. Nah, kenalilah. Oh, Agung Sedayu mencoba memandangi jalan yang membujur di hadapannya. Sebuah kelokan kecil yang memasuki padukuhan kecil itu. Tiba-tiba ia berkata, bukankah jalan ini menuju ke rumah dukun tua di Dukuh Pakuwon? Kiai Gringsing tertawa. Hehehe, iya, begitulah. Siapakah dukun tua itu? Bertanya Suwandaru yang mendengarkan pembicaraan itu dengan wajah berkerut-merut. Kau kenal juga orang itu, Adi Suwandaru? Hei? Wajah Suwandaru yang gemuk itu menjadi aneh. Namanya Kitanu Metir. Oh, Suwandaru menarik nafas. Jadi Dukuh Pakuwon inikah rumah Kiai? Iya, disinilah rumahku. Lalu bagaimana dengan rumah itu saat Kiai tinggalkan selama ini? Aku pernah mengunjunginya sebelum aku menetap di Sangkal Putung. Aku titipkan rumah itu kepada seorang tetangga yang baik yang mau memelihara rumah tua dan halaman yang kotor itu. Kedua muridnya itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Semula rumah dan halaman itu tidak menimbulkan persoalan di hati Agung Sedayu. Tetapi tiba-tiba kini tumbuhlah pertanyaan di dalam dadanya. Apakah benar Kitanu Metir itu memang seorang dukun yang sejak masa kanak-kanaknya berasal dari padukuhan yang kecil itu? Pertanyaan itu demikian mendesaknya sehingga Agung Sedayu tidak dapat menahannya lagi dan meloncatlah pertanyaannya. Kiai, apakah Kiai memang sejak kecil berdiam di padukuhan ini? Kiai Gringsing memandangi wajah Agung Sedayu, tetapi sesaat kemudian dilemparkannya pandangan matanya menyelusur jalan yang membujur di hadapannya. Dengan nada rendah ia berkata, iya, Nger, sejak kecil aku berada di padukuhan ini. Tetapi jawaban itu sama sekali tidak meyakinkan Agung Sedayu. Jawaban itu terlampau datar menyentuh hatinya, sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, aku berpendapat lain, Kiai. Sekali lagi Kiai Gringsing memandangi wajah muridnya itu, tetapi tiba-tiba ia pun berkata, marilah kita berjalan lebih cepat lagi, kita masih belum sampai ke Tangkil. Yang segera menyahut adalah Suwandaru. Marilah Kiai. Agung Sedayu tidak berkata-kata lagi.
ia tahu bahwa Swandaru menjadi kesal mendengar pembicaraan yang tidak diketahuinya. Karena itu, maka ketika langkah-langkah mereka menjadi semakin panjang dan cepat-cepat, mereka tidak lagi bercakap-cakap. Mereka melangkah di dalam malam yang gelap, berjalan di atas jalan berbatu-batu. Tetapi jalan itu kini kering, tidak digenangi air yang seolah-olah ditumpahkan dari langit. Seperti pada saat Agung Sedayu datang berkuda ke padukuhan ini bersama kakaknya Untara yang pada saat itu sedang terluka. Bukan saja jalan ini yang kini menjadi jauh berbeda dengan saat-saat ia melewatinya dahulu, tetapi hatinya pun kini sama sekali tidak lagi dicekam oleh ketakutan dan kecemasan. Ia tidak lagi hampir pingsan melihat tonggak yang tegak di pinggir jalan disambar oleh sinar tatit, dan ia tidak lagi menjadi lemas melihat sebuah bambu yang menyilang di tengah jalan. Seandainya ia kini bertemu dengan apa yang ditemuinya saat ia berjalan dengan kakaknya, maka hatinya justru akan menjadi sangat gembira. Apalagi kalau yang ditemuinya di jalan ini adalah si Danti. Tetapi jalan yang ditempuhnya itu amatlah lengang. Tak seorang pun yang mereka jumpai di perjalanan. Bahkan rumah-rumah di padukuhan kecil itu pun tampaknya gelap dan tidak berpenghuni. Hanya kadang-kadang saja terdengar lamat-lamat rengek anak-anak yang kepanasan oleh udara yang kering. Namun sejenak kemudian suara itu pun terputus lagi. Buru-buru ibunya menyumbatkan air susu ke dalam mulut anaknya. Mereka yang berjalan di malam yang kelam itu pun merasakan betapa daerah ini tertekan oleh suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Dan Agung Sedayu pun menyadari, apalagi setelah Tohpati meninggal, maka Laskar Jipang pasti akan menjadi semakin garang berkeliaran di daerah ini. Dalam kekelaman malam itu Kiai Gringsing dan kedua muridnya berjalan semakin cepat. Ternyata jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan yang dahulu dilewati Agung Sedayu bersama Untara. Jalan ini adalah Jalan Yidat, langsung dari Dukuh Pakuwon ke Jati Anom. Bahkan kadang-kadang mereka harus meloncati parit-parit dan menyeberangi sungai, menerobos pategalan dan sawah-sawah, menyusup lewat padesan-padesan kecil, padesan kecil yang sepi. Akhirnya mereka pun menjadi semakin dekat, tetapi mereka baru semakin dekat dengan Jati Anom. Mereka masih belum mendaki lereng Merapi mencari padepokan orang yang bernama Ki Tambak Wedi. Padepokan itu masih jauh di arah barat. Ketika mereka sampai di jalan yang cukup lebar, maka segera Agung Sedayu mengetahui bahwa mereka telah berada di Sendang Gabus. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah anak Jati Anom sejak kecil, tetapi ternyata Kiai Gringsing lebih banyak mengenal lekak-lekuk padesan di sekitar tempat kelahirannya. Tetapi Agung Sedayu kemudian tergagap ketika ia mendengar Kiai Gringsing bertanya, "Nah, kita sudah sampai di Sendang Gabus. Apakah kita akan pergi ke Jati Anom, ataukah kita mempunyai tujuan lain?" Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab. Seharusnya ialah yang mengajukan pertanyaan itu, bukan gurunya. Ternyata Kiai Gringsing pun berkata seterusnya, "Angger berdua, sudah tentu kita tidak akan dapat langsung masuk ke Padepokan Tambak Wedi malam ini. Tetapi kita masih belum mengenal jalan-jalan di daerah itu dengan baik. Kita masih harus mendengar apakah yang ada di padepokan itu. Sudah tentu
bahwa Ki Tambak Wedi menyadari keadaan mereka setelah mereka dengan dada terbuka menentang kekuasaan Pajang. Kalau Ki Tambak Wedi tidak mempunyai kekuatan yang sangat cukup, maka ia tidak akan berani berbuat demikian. Sehingga dengan demikian, maka sudah pasti bahwa padepokan itu akan dibentengi oleh kekuatan yang dapat mereka percayai. Karena itu, maka kita harus mencari tempat peristirahatan, tempat yang baik sebagai pancatan menuju ke padepokan Tambak Wedi itu. Agung Sedayu dan Swandaru tidak segera dapat menjawab. Baru sekarang mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu pekerjaan yang berbahaya. Meskipun mereka sama sekali tidak takut menghadapi bahaya, namun sudah tentu bahwa mereka menginginkan pekerjaan mereka berhasil. Sedang apa yang mereka hadapi kini adalah suatu daerah yang masih gelap bagi mereka. Suatu daerah yang seolah-olah berada di belakang tabir yang tak tertembus oleh penglihatan. Dalam pada itu, terdengar Kiai Gringsing berkata pula, "Bagaimanakah pendapat kalian?" Agung Sedayu dan Swandaru tidak tahu bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan itu. Tetapi terasa oleh mereka bahwa sebenarnya mereka telah dibakar oleh kemarahan yang hampir tak terkendali. Jadi, berkata orang tua itu, "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bukankah aku hanya menuruti kehendak kalian?" Agung Sedayu dan Swandaru masih juga terbungkam. "Nah," berkata orang tua itu kemudian, "jadikanlah kali ini pelajaran buat kalian. Kalian ternyata masih terlampau mudah dibakar oleh perasaan tanpa mempertimbangkan nalar. Aku telah membawa kalian ke kaki Gunung Merapi seperti yang kalian kehendaki. Agaknya sampai di tempat ini, kalian masih belum tahu apa yang akan kalian lakukan. Seandainya kalian berdua pergi tanpa aku, apakah kalian akan langsung mendaki kaki Gunung Merapi dan masuk ke dalam padepokan Tambak Wedi?" Agung Sedayu dan Swandaru masih belum dapat menjawab. Namun kini mereka menjadi semakin menyadari keadaan. Ketika sekali lagi Kiai Gringsing menasihati mereka, maka perasaan mereka pun segera tersentuh. Berkatalah orang tua itu, "Tetapi apa yang terjadi ini merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi kalian." Kini sejenak mereka terdiam. Langkah mereka terdengar berdesah di antara daun-daun kering yang menyentuh tubuh-tubuh mereka yang basah oleh keringat. Jati Anom kini sudah berada di hadapan hidung mereka. "Kita berhenti di Jati Anom," berkata Kiai Gringsing. "Bukankah ada rumahmu di Jati Anom?" Katanya kemudian kepada Agung Sedayu. "Ya Kiai," sahut Agung Sedayu. "Tetapi rumah itu agaknya telah kosong. Hanya seorang perempuan tua dan anaknya yang masih kecil sajalah yang menungguinya pada saat kami tinggalkan." "Kita hanya menumpang tidur," berkata Kiai Gringsing pula. Segera mereka pun menuju ke rumah Agung Sedayu. Dalam malam yang semakin dalam, maka jalan-jalan di padukuhan itu pun telah benar-benar sepi. Namun kesepian padukuhan itu agaknya terasa berlebih-lebihan. Hampir tak terlihat nyala pelita dari rumah-rumah di tepi-tepi jalan. Bahkan regol-regol halaman pun tertutup rapat-rapat. Tak ada peronda di gardu-gardu ronda seperti di padesan-padesan kecil yang telah dilaluinya.
Tetapi mereka pun segera memaklumi daerah ini adalah daerah yang tidak terlampau jauh dari padepokan di lereng Merapi itu. Adalah mungkin sekali bahwa orang-orang Jipang di lereng Merapi itu berkeliaran sampai ke padukuhan itu pula. Bahkan mungkin alap-alap Jolotundo telah mempergunakan daerahnya yang lama untuk mencari apa saja yang diinginkannya dengan cara-cara yang lama pula, merampok dan menyamun. Meskipun malam menjadi semakin pekat, tetapi Agung Sedayu mengenal daerah itu dengan baik. Setiap lorong dan tikungan dikenalnya seperti mengenali halaman rumah sendiri. Akhirnya mereka pun sampai ke depan sebuah regol pada halaman yang luas. Tetapi halaman yang luas itu tampaknya gelap bukan main. Tidak ada pelita tersangkut di halaman, bahkan tak ada sorot yang menerobos dari sela-sela dinding rumah itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.